Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi. Kali ini kita masuk ke tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Materi kita kali ini adalah tentang perubahan sosial budaya masyarakat karena pengaruh listrik dan bola lampu. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama, bagaimana pengaruh dari penemuan listrik? Seperti yang kita tahu bahwa penemu arus listrik yang pertama adalah Michael Faraday. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya manusia itu dapat menemukan listrik. Listrik adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruhnya bersama-sama. Nah, sebelumnya bagaimana sih listrik bisa sampai ke rumah-rumah? Kita lihat gambarnya, ini adalah proses bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Yang pertama diawali dari pembangkit listrik. Jadi listrik itu dihasilkan oleh pembangkit dari berbagai sumber energi seperti air, gas, angin, solar, dan panas bumi. Kemudian dari pembangkit listrik tersebut akan melewati transformator naik tegangan untuk kemudian dialirkan ke jalur transmisi atau nama lainnya sutet. Seperti yang kalian kalau pernah lihat di daerah pegunungan, sawah ataupun hutan, sutet ini adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian dari sana sampailah di gardu induk milik PLN itu. Di sana tegangan kemudian diturunkan dan diteruskan ke area perumahan melalui jalur-jalur distribusi. Nah, transformator yang ada di tiang-tiang listrik itu akan menurunkan tegangan sebelum listrik dialirkan ke rumah kita masing-masing. Itu adalah proses bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Ternyata perjalanannya jauh sekali ya. Makanya kita sebagai warga negara, alhamdulillah sekarang sudah ada listrik setiap bulan, ataupun mungkin yang memakai pulsa listriknya, kita diwajibkan untuk membayar listrik. Nah, karena kita sudah membayar listrik, kemudian hak yang kita dapatkan tentunya kita mendapatkan aliran listrik yang bisa kita nikmati sehari-hari. Nah, bagaimana dengan zaman dulu sebelum listrik ada seperti sekarang? Seperti yang kalian lihat pada gambar ini adalah anak-anak waktu malam hari ketika belum ada listrik mereka mengaji. Mengajinya menggunakan lampu teplok istilahnya. Ini lampu teplok ini mereka meskipun belum ada listrik, penerangannya tidak seterang sekarang, mereka tetap bersemangat untuk mengaji. Nah, kita lihat bagaimana perbedaan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Kita lihat beberapa contoh saat sebelum ada listrik, seperti yang tadi kita lihat. Dulu memakai lampu petromak yang besar itu, ataupun lampu teplok yang kecil itu, yang semuanya menggunakan minyak tanah pada saat itu. Lalu di jalanan, di
luar rumah, biasanya mereka menyiapkan obor yang dari bambu, kemudian diisi dengan kain dan minyak, lalu dibakar kainnya. Di jalanan kondisinya seperti itu, tidak seterang seperti sekarang ini. Bagaimana sesudah ada listrik? Seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada lampu, kemudian bisa menikmati kipas angin, ada lampu untuk belajar juga, radio dan sebagainya. Ini adalah perbedaan yang pertama. Kemudian contoh yang lain adalah dulu untuk menyetrika baju itu digunakan yang namanya setrika arang. Ini seperti ini. Jadi setrikanya tidak dicolokkan di listrik, tetapi menggunakan bahan bakar arang di dalamnya. Kalau sekarang sudah ada listrik, kita bisa menggunakan setrika listrik. Kemudian contoh yang lain, perbedaannya yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu sebelum ada listrik, orang-orang itu kebanyakan bekerja di siang hari. Kalau sekarang kerja bisa dilakukan malam hari, bahkan ada juga yang kerjanya sampai lembur. Lalu yang berikutnya, komunikasi sebelum ada listrik itu bisanya hanya jarak yang dekat saja. Tapi sekarang sudah ada listrik, komunikasinya bisa jarak yang lebih jauh. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana pengaruh penemuan bola lampu. Kalau tadi listrik, sekarang bola lampu. Jadi sebelumnya kita telah mengenal Michael Faraday sebagai penemu arus listrik. Arus listrik tersebut bisa membuat lampu menyala. Untuk informasi, jadi penemu bola lampu pijar yang pertama adalah Thomas Alva Edison. Berkat penemuannya, ia dapat menciptakan dunia yang terang seperti sekarang. Nah, kita langsung melihat bagaimana perbedaan kehidupan sosial budaya masyarakat sebelum ditemukannya lampu dan setelah ditemukannya lampu. Ketika sebelum ada lampu, malam hari itu cenderung lebih gelap. Setelah ada lampu, malam hari terasa terang. Kemudian yang kedua, sebelum ada lampu mengandalkan lampu minyak untuk penerangan. Kemudian setelah ada lampu menggunakan lampu untuk penerangan. Lalu yang ketiga, aktivitas cenderung dilakukan pada pagi sampai sore hari. Tapi ketika sudah ada lampu, aktivitas bisa dilakukan kapan saja, pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Kemudian yang keempat, kegiatan belajar juga bisa dilakukan ketika siang hari saja, ketika dulu sebelum ditemukannya lampu. Tapi sekarang setelah ada lampu, kegiatan belajar bisa dilakukan kapan saja. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT karena di zaman modern ini sudah ada lampu listrik yang selalu menerangi rumah kita. Dengan adanya lampu listrik, kita bisa belajar dengan nyaman, kita juga bisa belajar dengan tenang. Namun, masih ada juga teman-teman kita yang belum bisa merasakan listrik. Mereka belajar dengan hanya menggunakan lampu teplok ataupun lampu minyak. Tapi mereka tetap semangat belajar dengan giat meskipun dengan kondisi yang seperti itu. Di Indonesia masih ada masyarakat yang belum bisa menikmati listrik, terutama di daerah yang pedalaman. Yaitu bagi kita yang sudah merasakan adanya lampu listrik, tentunya semangat belajarnya juga harus lebih hebat, lebih membara, dan lebih berprestasi lagi. Nah, itu adalah materi kita hari ini tentang bagaimana pengaruh sosial budaya dari
adanya listrik dan bola lampu. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.